Oke, sebelum kita lanjut tentang cara settingnya, bagaimana kita bisa menggunakan MR3020, nembak WiFi, login, masuk ke mikrotik dan pancarkan kembali lewat mikrotik yang baru dengan login baru. Jadi jika kita menggunakan menembak WiFi dengan menggunakan user dan login, kita sudah memiliki user dan login, kita akan memakai mode WISP dari MR3020. Kemudian setelah kita sudah merepeat lewat mode WISP ini, Wireless Internet Service Provider, setelah kita melakukan repeat WiFi target, kita login sukses. Setelah sukses, masuk ke mikrotik, dan dari mikrotik yang kedua masuk ke adaptor dan masuk untuk dipancarkan kembali. Jadi kebalikan dari yang kemarin, video sebelumnya kita merepeat dengan mode up client dari CPE220. Sekarang kita merepeat dan menjadikan klien MR3020 dengan mode Wireless Internet Service Provider atau WISP. Kemudian setelah login sukses, jadi di area sinilah terjadi login. Kita memiliki login. Setelah satu login sukses, kita akan masuk ke mikrotik dan pancarkan untuk banyak user. Itu yang paling penting. Oke, sebelumnya alat-alat yang harus disiapkan, yang pertama adalah MR3020, kemudian sebuah mikrotik dan sebuah CPE220. Ini adalah CPE220 sebagai access point posisinya, kemudian mikrotik untuk membackup user 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian kabel LAN secukupnya untuk menghubungkan MR3020 ke mikrotik dan menghubungkan mikrotik ke access point lewat adaptor. Oke, ini adalah sedikit topologinya. Jadi kita menembak WiFi target. Setelah kita menembak dengan mode WISP dari MR3020, kita login. Setelah login sukses, baru kita masukkan ke dalam mikrotik. Setelah dari mikrotik, settingannya biasa dengan access point sebagai pancaran yang baru. Oke, ini banyak yang merequest sehingga kita mendesain dengan menggunakan MR3020 dan CPE220. Oke, simak video selanjutnya. Ini adalah sebuah TP-Link MR3020 dan kita akan gunakan mode WISP. Yang paling penting adalah lihat tombolnya ini. Ini adalah tombol. Posisi tombol harus ke tengah. Oke. Jadi tombol yang ujung di sini adalah 3G 4G jika Anda menggunakan sebagai router 3G dan 4G. Yang di tengah adalah untuk WISP, tombol tengah. Ketika sorong tombol ke ujung adalah AP atau access point. Dan sekarang kita menggunakan MR3020 sebagai Wireless Internet Service Provider atau WISP. Ini adalah MR3020. Ini tempat untuk colokan modem jika kita menggunakan sebagai router. Namun karena kita hanya merepeat dalam mode WISP, maka modemnya tidak digunakan. Kita hanya merepeat sinyal WiFi dari target. Kemudian ini adalah colokan adaptornya menggunakan DC atau listrik DC, supply DC. Ini bisa kita colok ke power bank maupun langsung ke adaptor listrik. Kemudian yang colokan ether untuk LAN ke mikrotik setelah kita setting untuk dijadikan point to point dan multi point user. Oke, dengan mode WISP ini kita membuat SSID baru di 3020. Kita sebarkan SSID baru untuk pelanggan atau user multi kita, user 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, mereka semestinya masuk gratis jika menggunakan SSID ini. Namun SSID yang kita buat di MR3020 kita akan
hilangkan, dan lewat kabel LAN masuk ke mikrotik. Dengan demikian terblok lewat mikrotik. Oke, itu penjelasan dari MR3020 mode WISP. Halo, kita akan lakukan setting MR3020 sebagai posisi mode WISP atau Wireless Internet Service Provider. Mode WISP inilah sebagai multi user. Sebelumnya kita akan melakukan point to point dengan sumber wifi target, dan kita akan melakukan point to multi point. Oke, sekarang kita sudah terkoneksi dengan MR3020, TP-Link Pocket 3020, dan browser sudah terbuka. Kita masuk dengan IP dari MR3020 itu adalah 192.168.0.254. Kita akan masuk dengan admin, user admin, passwordnya admin. Ya, ini adalah tampilan awal dari MR3020. Kita langsung dengan next saja, karena posisi tombol di luar sudah posisi tombol WISP, sehingga quick setup ini kita next saja. Posisinya IP-nya tetap dinamis agar bisa secara dinamis mengkoneksikan IP dari sumber target. Next, kemudian no, I do not need clone, tidak clone MAC address. Next lagi, jadi tidak melakukan clone MAC address agar tidak menjadi beban. Nah, pada client setting kita lakukan survei untuk wifi target kita. Oke, wifi target ada satu muncul, yaitu @alki2. Kita langsung klik connect di COS ini, karena hanya satu yang muncul dengan channel 8 dan 23 dB. Kita klik connect. Oke, sekarang sudah masuk. Kemudian KTP-nya no saja, karena kita tidak akan memberi password. Dengan demikian wifi yang kita repeat, kita akan hidden SSID-nya setelah settingan ini selesai. Kemudian yang lainnya tetap kita ganti SSID-nya atau nama wifi-nya, yaitu 3020 multipoint atau MP. Oke, jadi nama wifi barunya setelah kita tembak wifi @algi2 tadi, kita akan beri nama baru pada pancaran MR3020. Namun pancaran ini akan kita hidden setelah kita terkonek dengan mikrotik. Oke, kita klik next. Setelah itu kita akan reboot. Jadi setelah direboot, wifi atau SSID baru tadi kita akan connect di situ dan memasukkan user dan password yang kita dapatkan dari wifi target. Oke, sudah sukses dan permintaan logingnya sudah muncul. Dan bisa lihat additional logging information. Kita klik dan kita coba Oke, sudah selamat datang di @alki2. Sementara kita masih terhubung dengan LAN dari MR3020. Ini masih terhubung dengan LAN WiFi. Bila belum kita connect, sinyal WiFi dari 3020 sudah muncul. Nah, setelah kita connect, kita akan hilangkan ini karena akan tersambung dengan kabel LAN ke mikrotik. Oke, kita connect dulu. Ya, sekarang sudah terconnect, sehingga kita langsung masuk ke MR3020 lagi.
sambil melakukan tes online. Apakah sudah bisa? Sambil tetap kita setting. Ini belum terhubung. Oke, ini internetnya sudah. Sekarang kita matikan SSID-nya atau nama WiFi yang kita buat ini. Kenapa? Kalau tidak dipadamkan atau tidak di hidden, orang bisa memakai gratis karena kita sudah login. Oke, sekarang di wireless setting, di AP setting ini enable wireless radio dan enable SSID broadcast. Kita klik save. Oke, jangan lupa klik reboot lagi. Kenapa? Agar kita melakukan setting dengan LAN saja. Karena kalau SSID-nya keluar 3020 MP ini hanya penanda buat kita saja. Jika ini keluar, maka orang di luar sana bisa melakukan koneksi secara gratis sekarang. Karena kita sudah setting lewat WISP dari MRT020. 020 yang masih ada. Oke, sekarang nama WiFi 3020 MP-nya sudah nggak ada. Oke, nama WiFi dari 3020 MP karena kita sudah hidden, tapi tetap bisa online menggunakan kabel LAN. Sekarang terhubung dengan kabel LAN, dengan internetnya sudah jalan lewat mode WISP dari 3020. Kita bisa melakukan cek dengan IP MikroTik. Target kita sudah login dengan IR1 ini. Jadi setelah login begini, login pertama sudah sukses, pengguna kedua, ketiga, dan keempat menggunakan SSID 3020 MP. Jika kita munculkan, maka mereka akan masuk secara gratis. Jadi satu login untuk banyak. Itu yang disebut dengan multi user. Oke, itu yang paling penting. Dan settingan berikut adalah kita buat user dan password admin agar mereka tidak menjebol lewat MR3020. Lewat sistem tools, kemudian password, kita masukkan admin, all username-nya dan all password-nya juga admin. Kita akan ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, konfirmasi yang kedua dan klik save. Setelah ini password incorrect, ada yang salah. Admin, kemudian ulang password yang sama. Kita klik save. Oke, sudah sukses. Kita bisa masuk lewat user yang kita buat tadi. Klik login. Ya, sudah sukses. Sekarang terhubung dengan kabel LAN. Nah, kabel LAN ini SSID-nya sudah kita padamkan. Sudah 3020 MP ini sudah tidak ada, masih terhubung dengan kabel LAN, dan kabel LAN kita akan masukkan ke dalam MikroTik untuk kita setting penggunaan di banyak user. Jadi user 1, 2, 3 dan seterusnya yang berikutnya tergantung dari kita. Kita login, mereka bisa masuk login, tapi terblok lewat MikroTik dari kita. Oke, itu point to point dan point to multi point menggunakan mode WISP dari TP-Link MR3020. Sekarang kita lakukan settingan MikroTik-nya setelah kita sudah login. Jadi point to point pertama dari kita sudah login, sudah berhasil internetnya, dan kita sudah hidden atau kita sudah simpan SSID-nya
Selanjutnya kabel LAN kita akan tancap ke mikrotik sebagai sumber internet yang sudah login, dan kita setting mikrotik sebagai biasa dan juga access point nanti sebagai pemancar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk settingan pertama, dan kita akan lanjut pada settingan mikrotik dan akses. Halo, kita akan lanjut dengan settingan mikrotik. Sekarang kabel LAN dari MR3020 sudah terhubung dengan mikrotik Ether 1 dan mikrotik Ether 2 terhubung dengan laptop untuk kita melakukan settingan. Setelah settingan, LAN yang ke laptop akan kita pindah ke access point setelah access pointnya disetting. Oke, kita lakukan settingan mikrotik. Kita buka Windows sekarang. LAN-nya terhubung dengan laptop terhubung dengan kabel LAN. Tidak ada WiFi yang terhubung. Oke, kita buka Winbox sekarang. Windows terbuka, Winbox versi 3.18, kemudian logingnya admin. Kalau mikrotik baru atau baru direset, passwordnya kosong, kita klik dan connect. Oke, belum connect. Iya, sekarang sudah terhubung. Karena kita konfigurasi sendiri, kita klik remove saja. Kita mau konfigurasi bukan dengan defaultnya. Yang pertama kita buat interface-nya dulu. Ya, biasanya begini akan merestart sendiri. Iya. Kita menunggu sesaat. Setelah kita buka interface, kenapa restart? Karena IP modem kembali ke 0. IP dari mikrotik. Oke, kita masuk kembali. Ya, ini interface-nya sudah Ether 1 sampai 5. Ether 1 kita beri nama, klik dan kita beri nama, beri daftar dan nama internet. Ini settingan seperti biasa. Kedua, kita akan beri nama WiFi. Oke, kita bisa langsung tutup. Yang penting yang kedua, kita langsung IP DHCP client dan kita klik tambah. Posisi DHCP client kita klik tambah. Posisi di interface-nya Ether 1 karena sumber internet. Kita klik apply, oke. Ini posisi harus bound, ya. Dengan bound, yes artinya sumber internet sudah terdetek oleh mikrotik. Langkah kedua, kita beri IP pada Ether 2 yang akan dipancarkan WiFi yang sekarang masuk ke laptop. Address Ether 1-nya sudah terdeteksi. IP-nya 192.168.0.101. Sekarang kita beri IP pada Ether 2 yaitu 10.10.10.20 misalnya /24 atau garis miring 24. Kita akan beri pada Ether 2 WiFi ini, interface Ether 2, klik play. Oke. IP manualnya kita sudah buat untuk Ether 2 yang akan pancarkan ke access point. Oke, yang kedua itu IP address, dan yang berikut adalah IP DNS. DNS ini kita hanya klik allow karena dynamic servernya sudah terbaca. IP-nya 192.168.0.254. Ini adalah IP internet dari MR3020. Kita hanya beri allow saja, kemudian apply dan oke, atau kita bisa tambahkan di sini IP dari MIFI misalnya 192.168.8.1. Kita klik apply, oke. Langkah yang ketiga, IP DHCP server. Kita beri DHCP, klik DHCP setup. Pada Ether 1 ini next saja. Oke, sudah sukses. Ini untuk men-setup otomatis login. Kemudian yang berikut kita cek IP routersnya. Oke, semua sudah reachable. Oke. Kemudian yang paling penting yang berikut adalah IP firewall. Firewall pada tab filter rule ini paling ujung, kita klik paling
tabnet, pada firewall tabnet ini yang paling penting, tabnet. Kita klik tambah general, pada chain ini adalah sesnat, kemudian out interface-nya pada Ether 1 sumber internetnya, accent-nya MySQL, apply, oke. Itu konfigurasi internetnya semestinya sudah tersambung. Kita bisa uji coba dengan mengetik ping spasi google.com, kita enter. Ya, internet dari MR3020 yang kita login tadi sudah masuk ke Mikrotik. Sekarang sebelumnya kita buat hotspot dulu. Ini hotspot dari Mikrotik baru kita, IP hotspot. Kita klik tab server, kemudian pada hotspot setup kita klik, karena hotspot kita nanti kita pancarkan lewat Ether 2 WiFi. Jadi Ether 2 WiFi, kita klik next saja, next sampai selesai. Langkah berikut kita buat password user. Ini tempat pembuatan vouchernya. Usernya kita bisa tes uji 1, passwordnya 1 2 3 saja. Play oke, kita bisa buat satu lagi. Uji 2, password 1 2 3, play oke. Ini hanya uji saja sehingga kita tidak perlu menempatkan limit. Yang satu lagi uji 3, ini user dan loginnya, login user dan password 1 2 3, play oke. Ini sudah 3 user yang terbuat, user dan password. Sebentar kita akan lakukan uji coba connect dengan lewat laptop ini, karena LAN-nya masih terhubung dengan laptop, sehingga tidak ada pancaran. Kita bisa login langsung lewat Mikrotik di laptop. Oke, ini sudah selesai. Tahap yang terakhir kita buat security adminnya, kita rubah sistem, kemudian user bawahan yang admin terus kosong itu kita tambah lagi, misalnya Ebok Munir. Grupnya ini kita kasih full saja, full untuk administrator. Passwordnya misalnya kita beri sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, iya, oke. Kita coba exit dulu dan kita maksud kembali. Iya, kita coba masuk dengan user yang kita buat tadi. Oke, klik connect. Ya, tersambung. Dengan demikian user di hotspot pun kita hapus, sistem user yang admin ini kita hapus, sehingga tidak ada yang nakal untuk mengaksesnya. Sekarang kita uji coba hotspot yang kita buat ini, user baru. Oke, sudah terhubung dengan Mikrotik baru. Atau kita coba buka dengan IP dari terlogin dengan Google misalnya. Ya, dia tetap akan mengarahkan ke loginnya ya. Kita masukkan tadi uji 1, passwordnya 1 2 3, klik OK. Kita uji coba, ini LAN masih terkoneksi dengan laptop, belum ke access point. Nanti kita uji coba setelah access point, kita uji kembali. Kita coba masuk ke Google. Iya, sudah sukses. Oke, kita uji coba lagi, masuk lagi, sukses. Kita masuk ke YouTube. Iya, nanti kita akan uji coba lagi di handphone.
Oke, YouTube juga sukses, Google juga sukses. Misalnya kita memasukkan Munir TV, akan keluar channel-channel tentang Munir TV dan bisnis-bisnisnya. Channel YouTube, kemudian bisnis-bisnis. Oke, sudah sukses. Kita akan lanjut lagi dengan settingan access point. Setelah itu LAN yang masuk ke laptop akan pindah ke access point dan selesai. Selanjutnya kita uji coba di handphone. Oke, itu poin penting di Mikrotik. Settingannya biasa saja. Yang penting adalah sistem WISP-nya sudah tersetup. Kita akan lanjut settingan CP220 sebagai access point dalam topologi point to point dan point to multi point ini. WISP menggunakan MR3020 dan sambung ke Mikrotik dan akan dipancarkan lewat access point CPE TP-Link CP220. Sekarang sudah terhubung dengan LAN. Yang pertama kita langsung masuk dulu tanpa mengubah IP manual. IP-nya adalah 192.168.0.254. Oke, ini tidak bisa masuk. Kita coba masuk lewat IP manual. Klik networking ini, open networking. Kita akan cari koneksi LAN lokal area ini. Kita klik properties dan kita ke protokol versi 4. Ya, internet protokol versi 4 dan kita use the following IP address 192.168.0.100. Kemudian di sininya 168.0.254. IP addressnya adalah 254. Oke. Sekarang coba kita refresh. Oke. Sekarang sudah terkoneksi dengan CPE220. Kita masukkan user admin, passwordnya admin, negaranya regionnya Indonesia, dan kita beri centang I agree dan login. Langkah berikut, kita akan meminta membuat user dan password baru. Oke, sesuai keinginan. Yang penting mudah diingat. Klik finish. Oke, sahabat Munir TV, kita sudah masuk ke halaman loading. Di dashboard defaultnya adalah posisi operation modenya adalah access point. Karena kita jadikan CPE sebagai access point, maka ini tidak perlu dirubah. Operation modenya tetap pada access point. Yang perlu kita lakukan adalah klik wireless dan merubah nama SSID atau Wi-Fi-nya. Sekarang kita mau multi point atau multi wifi. Ini adalah nama wifi yang kita akan pancarkan lewat access point. Klik apply dan save. Berarti proses nama access pointnya semestinya sudah keluar. Oke, multi wifi nya sudah keluar. Dan sekarang kita coba membuat networking untuk merubah IP yang ada di sini. IP LAN, local area networking. Kita buat sesuai dengan yang kita inginkan, 10.10.10.30. IP gateway ini adalah gateway dari MR3020 192 atau gateway dari Mikrotik 10.10.10.20. Primary DNS nya bisa kita isi primary DNS Google, primary bahasa secondary juga Google, 4 tempat ini punya Google. Oke, ini adalah gateway IP dari Mikrotik. Kemudian ini adalah punya access point yang dari kita. Dengan demikian kita langsung klik apply.
menunggu sampai navigasi save-nya muncul di sini. Oke, karena IP-nya harus berubah, menunggu sampai IP berubah. Kita akan klik open networking, kemudian kita merubah IP. Oke, IP-nya karena 30, 10 di sini 20, subnet masnya 0, di sini 0 saja, kemudian di sini 30, 10, 30. Kita klik OK. Ya, kita refresh dulu. Kita masuk ke IP yang baru, apakah bisa login? Kita menunggu di sini. Oke, sudah terkonek. IP yang kita rubah tadi di sini 10.10.10.20, di sini sudah muncul titik 30. Rank antara 20 dan 30. Oke. Ini masih manual. Kita masukkan password sesuai dengan yang kita buat tadi, huruf kecil, kemudian passwordnya. Loading. Oke, IP adminnya dengan login dengan ini. Klik continue, dan sekarang sudah siap dipakai. Yang lainnya tidak perlu diotak-atik. Nah, ini ada permintaan untuk save, kita save. Oke, sekarang nanti kita kembalikan ke otomatis dulu. Ini kembali ke otomatis IP-nya. Ya. Oke, kabel LAN yang ke laptop ini sudah tidak terkoneksi. Kabel LAN yang ke laptop kita akan cabut dan masukkan ke MikroTik Ether 2 untuk melakukan koneksi. Sahabat Munir TV, kita coba connect ke multi wifi yang kita buat dari access point tadi. Connect dari posisi MR3020 sebagai mode WISP, sudah masuk ke MikroTik. MikroTik masuk ke access point, dan access point sudah memancarkan sinyal. Oke, kita coba masuk lewat oke, 10.10.10.20 login. Ya, kita coba dengan uji 2, passwordnya 123, klik OK. Sudah sukses. Sahabat Munir TV, sudah sukses. Dan coba kita tes internetnya. Kita masuk dengan Google, dan ya, sudah berhasil masuk ke login. Oke, kita akan melakukan uji coba jaringan WiFi tadi. Kita akan connect dengan multi WiFi. Oke, sudah terconnect. Secara otomatis akan diarahkan ke user dan login. Oke, user login dari
multi wifi sudah. Kita masuk dengan password yang kita buat tadi, uji di 1 2 3. Oke, ya, sukses. Langkah selanjutnya ini sudah sukses dengan sukses login di multi wifi. Coba kita buka salah satu YouTube. Oke, sudah sukses login dengan menggunakan multi wifi dari multi point yang kita setting ini. Tadi kita sudah uji coba lewat laptop dan sekarang kita sudah uji coba lewat HP Android. Sukses. Kita bisa login di tempat lain. Masuk di Google, ya, sukses. Oke, terima kasih. Uji coba di handphone dan di laptop dengan multipoint ini, dengan terbalik dari topologi yang kemarin. Jadi sekarang menggunakan WISP dari MR3020, masuk login, sukses. Setelah sukses masuk ke mikrotik, dan setelah mikrotik pancar lewat access point menggunakan CPE 220. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.